Oke, maybe kita langsung mulai aja ya, Miss. Alright, good morning teman-teman di sini yang sudah menyempatkan hadir di short course gratis dari Bansa Foundation. Oke, untuk kali ini, for information, acara ini bakal kita adain 2 minggu sekali, di mana dari tutor kami akan menyediakan kelas gratis buat teman-teman yang menargetkan PTI-nya di buat WHV. Nah, teman-teman di sini mungkin udah ada yang pernah ikut kelas sebelumnya, yang sebelumnya itu diajar oleh Sir Adib. Perkenalkan juga di sini ada Miss Siti, salah satu tutor dari Bansa Foundation, salah satu certified tutor dari Pearson, di mana kali ini juga materi yang akan diangkat listening sesuai polling yang udah kita ambil di grup WHV Part 1. Jadi buat teman-teman, buat next meeting mungkin kita bakal adain polling lagi buat diskusiin materi apa sih yang mau kita sampaikan buat eh, meeting yang akan datang. Oke, buat Miss Siti mungkin langsung aja kita ke materinya. Thank you, Miss. Okay, thank you, Kak Budi. Okay, good morning, everyone. How are you? How are you? If you Excellent. are from if you are from Pontianak too, thank you so much for coming because I know it's a bit cloudy and it's such a comfortable weather just to roll out, go back to your bed. Tapi you guys join this class. Okay, so for today's oh okay. Okay, so for today, seperti yang sudah Kak Budi jelaskan tadi, kita bakal bahas tentang listening. Okay. Wait a minute, let me share my screen. Oops, salah, 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 salah. Okay. So, well, ya, free-nya kurang satu lagi. Okay. Welcome to what is this, the second, the third free PTE course. Dan hari ini kita akan membahas tentang listening. Okay, so listening, jadi kan NPTE itu ada 4 main skills yang akan dites, yaitu speaking, writing, reading, dan yang terakhir itu adalah listening. Nah, sebenarnya listening dan juga reading, dua itu adalah termasuknya tuh ke passive skill. Artinya biasanya untuk yang passive listener atau yang kayak passive learner, sorry, yang passive learner tuh ngerasa kayak aku tuh bisa kok ngerti kalau orang ngomong, tapi aku susah untuk menyampaikan. Nah, kalau kalian sudah di tahap yang seperti itu, berarti seharusnya listening section untuk kalian itu gampang. Karena sebenarnya mostly di listening ini tentang memahami si orang itu ngomong apa. Lalu nanti pembicaraan itu akan diapain, itu tergantung dengan soal-soal yang akan dikerjakan nanti. Nah, tapi buat teman-teman yang juga masih ngerasa, aduh kayaknya passive skill listening ini cukup tricky buat aku. Kayak aku keterbatasan dengan aksennya, terus ngerasa kayak aduh kok mereka ngomongnya cepet banget ya, aku nggak nggak sama sekali dia ngomong apa. Nah, tenang aja, nanti I'll give you some tips and tricks to help you guys. Okay, let's go. So, oke. Nah, untuk di PTI, bagian listening itu terbagi menjadi 8 tipe soal. Jadi, buat teman-teman yang udah tahu sebelumnya, mungkin PTI itu memang dia pembagian soal, jenis-jenis soalnya tuh lumayan banyak. Jadi, masing-masing soal punya cara mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, untuk listening sendiri, dia itu dibaginya menjadi 8. Yang pertama ada summarize spoken text, kedua multiple choice, choose multiple answers, ketiga fill in the blanks, type in, keempat highlight correct summary, kelima multiple choice single answer, keenam select missing word, ketujuh highlight incorrect words, dan kedelapan write from dictation. Nah, dari 8 soal ini, semuanya itu base-nya adalah listening. Mungkin di sini yang cukup familiar ada multiple choice kali ya. Ada multiple choice. Multiple choice itu kan artinya A, B, C. Nah, kalau di bagian reading atau ya in general, kalau soal A, B, C
itu kan dia ada teksnya, terus nanti ada pertanyaan dan kalian jawab pertanyaan itu, ada pilihannya A, B, C gitu kan. Nah, di listening itu konsepnya juga sama sebenarnya. Cuma bedanya si teks tadi itu tidak bisa kita lihat, kita hanya mendengar teks tersebut gitu. Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang listening. Nah, tapi in PDI itu ada yang namanya integrated score. Integrated score itu maksudnya apa? Integrated score itu maksudnya ada dua nilai dalam satu soal. Jadi ada dua skill yang dihitung dalam satu soal. Nah, listening ini erat kaitannya dengan speaking. Kalau teman-teman udah pernah nyoba mock test, di bagian speaking, soal yang pertama yang di 30 menit pertama itu walaupun namanya speaking tapi dia ada listeningnya juga. Nah, makanya dia masuklah tuh ke integrated score. Jadi di dalam soal tersebut ada nilai speaking dan ada nilai listeningnya juga. Nah, integrated score speaking listening itu ada empat. Yang pertama repeat sentence, yang kedua retell lecture, terus ketiga answer short question, dan keempat summarize group discussion. Jadi walaupun dia memang fokus utamanya adalah speaking, tapi tetap ada nilai listeningnya karena kita harus mendengarkan terlebih dahulu audionya, lalu baru kita bisa menjawab dalam bentuk speaking. Seperti itu. Jadi ini adalah jenis-jenis soal yang harus kalian ketahui. I think knowing jenis-jenis soal dan gimana cara mengerjakannya itu akan sangat helpful untuk PTE karena kan kita ketika ngerjakan tuh kita nggak bisa mundur kan, kita cuma bisa next, 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 next. Jadi bahkan ada beberapa yang nextnya manual gitu kayak jadi kalau misalnya kita nggak kenal sama soalnya, kayak kita nggak tahu setelah soal ini akan muncul soal apa, itu lumayan bikin nervous dan kayak, aduh gimana nih cara ngerjainnya, udah panik duluan. Nah, satu hal yang paling penting di listening ini adalah kalian nggak boleh panik, nggak boleh kayak, hah, aku harus apa nih? Aku kayak, bingung gitu. Itu jangan, karena listening ini hanya bisa didengarkan sekali audionya, nggak ada second chance untuk si listening ini. Apa yang kalian hadapi itu dengar dulu, fokus boleh sambil mencatat juga. Habis itu baru, oke, ini aku apain? Kalau memang kalian belum terlalu familiar dengan konsep-konsep soalnya itu. Jadi jangan panik karena dia akan ada hitung mundur kayak 5, 4, 3, 2, 1 and then baru ada audionya muncul gitu. Tapi tetap ketika audionya muncul misalnya dia familiar, misalnya dia terlalu British atau kayak Australian accent atau mungkin Indian accent yang kalian kayak aduh gimana nih aku nggak pernah dengar ini sebelumnya, do not panic. Okay, so in listening the one thing that you can do is to not panic, just listen dan ambil bagian-bagian yang bisa kalian mengerti. Kalau memang ada yang nggak dimengerti, ya udah nggak apa-apa, kan masih latihan. Ketika masih latihan, oke, bagian ini yang tadi aku nggak ngerti, next aku harus pelajari lagi. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita akan fokus ke beberapa soal listening saja, ke beberapa jenis soal listening aja. Eh, Soal-soal listening yang aku pilih ini adalah soal listening yang bisa mendatangkan banyak poin. Oke. Okay. Okay. The first one is called summarize spoken text. Nah, in summarize spoken text ini ada penilaiannya yang bisa kalian lihat di sini. Jadi ada tiga hal yang dinilai dari summarize spoken text. Tapi sebelumnya aku jelasin dulu apa itu summarize spoken text. So, summarize spoken text itu secara arti kan artinya summarize, merangkum, spoken, dibicarakan, teks, teks, teks. Jadi kita harus merangkum teks yang dibicarakan. Jadi akan ada audio sekitar 1 menitan yang akan kalian dengar. Lalu kalian harus merangkum kira-kira tadi orangnya ngomong tentang apa saja. Nah, summarize spoken text ini cara menjawabnya diketik. Cara jawabnya diketik. Jadi ketika mendengarkan audio, kalian harus kalau bisa sambil mencatat poin-poin pentingnya. Lalu setelah itu kalian tuliskan. Nah, ketika menulis, kalian punya waktu 10
So you have 10 minutes untuk sebelum itu, sebelum tips-tipsnya, kita akan masuk ke penilaiannya terlebih dahulu. Oke, if I'm being too fast, tegur aja ya. Oke, so penilaian di summarize spoken text. Yang pertama itu ada penilaian konten. Nilai paling tingginya adalah 4, nilai paling rendahnya adalah 1. Nah, konten ini apa? Konten ini artinya seberapa nyambung tulisan kalian dengan yang dibicarakan. Seberapa banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. So if you want to get the highest score on summarized spoken text, ada 3 kategori. Yang pertama, the source text is summarized comprehensively, demonstrating full comprehension of the source text. Jadi teks tersebut, teks yang kita dengar tadi itu dirangkum dengan sebaik-baiknya dan juga menunjukkan pemahaman terhadap teks yang dibacakan tadi, terhadap audio yang kita dengar. Terus yang kedua, paraphrasing is used effectively to communicate a clear and accurate summary, and extraneous details are removed, all main ideas are correctly identified and synthesized in a concise and coherent manner. Oke, poin kedua ini sebenarnya ada banyak ya, kayak dia bisa dipecah lagi gitu. Tapi poin kedua ini utamanya adalah pertama parafrase. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian tidak menulis sama persis secara tulisan ya, bukan secara informasi. Secara tulisan nggak sama persis dengan yang dia bicarakan tuh it's okay. Jadi misalnya kalian cuma dapat bagian, misalnya dia ngomongin tentang tadi malam aku baru ngerjain tentang memori gajah. Terus kalian nggak dapat kalimatnya, tapi kalian dengar tadi ada elephant long term memory. Elephant long term memory. Nah, dari 2 poin tersebut itu bisa kalian jadikan sebuah kalimat yang tidak sama persis pun nggak apa gitu, diparafrase. Oke. Nah, terus you have to get all of the main idea. Jadi kayak semua main idenya itu harus kalian dapatkan. Jadi misalnya ada tadi elephant long term memory, terus dia misalnya the elephant could have depression or PTSD because they have that long term memory, and then but they can use it to memanipulasi. Nah, itu contoh sih 4 poin dari audio yang aku dengar tadi malam. Nah, dari 4 poin itu adalah main idenya bahwa elephant memiliki long term memory, terus memorinya, terus elephant itu punya EQ yang hampir sama seperti manusia, tapi elephant juga bisa punya PTSD because of that, tapi elephant juga bisa menggunakan memorinya untuk memanipulasi. Nah, dari empat poin utama itulah yang harus kalian dapatkan. Gimana kalau misalnya kalian cuma dengar elephant long term memory sama PTSD? Sama mirip sama human. Nah, ini cuma 3 poin aja dari 4. Nah, berarti nilainya nggak 4, tapi misalnya 3. Gitu. Jadi, usahakan all main ideas are correctly identified. Nah, tapi tentu si audionya itu nggak akan secara gamblang bilang, elephant has a long-term memory. Elephant ini, elephant itu. Dia nggak mungkin akan bilang kayak gitu. Dia pasti akan melengkapi dengan ada contoh, ada penjelasan, ada explanation yang lebih panjang, ada contoh persamaan ini dan itu. Nah, ketika mendengarkan, penting untuk kalian bisa membedakan mana ya bagian yang penting, mana yang oh ini penjelasan yang tadi aja nggak terlalu penting-penting amat. Itu yang dimaksud dengan um, extraneous details are removed. Jadi detail-detail yang kayak terlalu ekstra itu di remove aja nggak masalah. Terus yang ketiga, poin jika ingin mendapatkan poin paling tinggi adalah summary flows smoothly and makes skilled use of appropriate and very connective devices. Jadi tetap harus nyaman dibacanya, tulisan kalian hasil summarize-nya harus nyaman dibaca, terus juga bisa menggunakan misalnya kata-kata hubung connected devices seperti however, because, although, even though ya kayak gitu. Jadi dia juga ngetes penulisan kalian juga.
Terus setelah nilai konten, terus selanjutnya adalah form. Form ini adalah nilai bentuk. Nah, form is walaupun dia nilai yang kedua, tapi dia itu very very important. You have to remember that dalam summarize spoken text itu minimal kalian menulis 50 kata. Whatever happened, misalnya kalian cuma dapatkan 4 kata saja, harus kalian panjangkan menjadi 50 kata. Kenapa? Karena kalau misalnya form ini tidak terpenuhi, ya coba aku gini deh. Kalau misalnya bagian form ini tidak terpenuhi, maka kalian akan sudah pasti kehilangan nilai grammar. Jadi misalnya, oke, kontennya kalian dapat nilai 3. Lalu ternyata kalian cuma menulis, anggaplah 30 kata. Nah, 30 kata kan di luar persyaratan dia nih. Nah, jadi sistem penilaiannya itu kayak gerbangnya. Oke, kontennya nyambung, gerbangnya kebuka, terus form. Nah, ternyata formnya tidak memenuhi. Ternyata poinnya ternyata kalian cuma nulis 30 kata. Nah, tetap kekunci tuh dia di jadinya. Jadi si grammarnya nggak bisa dinilai. Walaupun kalian menulis 30 kata itu dengan grammar yang sangat baik dan benar, tenses yang appropriate, tapi tetap nggak kenilai karena secara jumlah kata tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi, selain mendapatkan konten yang benar, penting juga untuk teman-teman menulis sebanyak 50 kata. Oke, okay. Now, let's go to the tips. Tips. Geser lagi. Okay, so for the tips, it's very important to take notes while you listen to the audio. Memang, every person has different things that they do untuk membantu mereka ketika listening. Tapi for me myself, I love to take notes while listening to something, just because I cannot remember things. It's very hard to remember things for me. So taking notes is very helpful. Tapi memang it's not for everyone. Jadi emang aku akan menyarankan untuk kalau bisa take notes. Kalau bisa sambil catat. Karena juga kita diperbolehkan kok untuk sambil catat di PTI ini. Jadi kalau memang kalian juga sama seperti aku yang kayak, susah banget kalau mau nginget gitu, bisa sambil ditulis, sambil dicatat gitu. But this is a very apa ya yang harus praktek gitu. Kayak you have to practice your multitasking skill karena kan kalian harus dengar terus sambil tulis gitu kan jadi harus dilatih gitu. Nah, terus ketika mencatat you don't need to write whole sentence, just focus on the important vocabularies that is used. Jadi kita nggak perlu tulis misalnya dia tadi elephant ya. Elephants have a very good memory. They even have something that is called long-term memory. Nah, jadi kayak oke, yang penting adalah elephant memory long term gitu. Jadi ketika mencatat juga kalian harus dengarkan si kalimatnya secara full agar bisa mendapatkan poinnya. Tuh kayak, oh, dan sebenarnya dari kalimat yang sepanjang ini, informasinya tuh cuma segini aja. Gitu. And then you have to differentiate between the main idea, speaker's opinion, and further explanations or example. Ini juga yang tadi masuk ke poinnya di mana kita harus bisa membedakan skill ide utamanya berarti yang sebenarnya dia mau omongin sama yang opini dari orangnya orang yang ngomong sama yang explanation or examples seperti itu. Okay, so let me split the screen. So, do you guys want to try? Type yes if you want to try in the message box. Do you want to try the summarized spoken text? I have one example here. Mau coba tidak? How many people here? Itu ada Oh, Miss dari 6. Dewi, Okay. Kak Dewi. Sure. Okay. So, I have one audio here.
the summarized spoken text. Tapi tentu kita nggak punya 10 menit untuk menunggu menulis, jadi setelah audionya diputar satu kali, sama seperti ketika ujiannya, aku akan memberikan waktu 5 menit untuk kamu menuliskan di sekalian kira-kira apa. Ingat tadi syaratnya adalah ambil kata-kata yang penting, jadikan dia kalimat minimal 50 kata. Kalau 50 kata ini bebas berapa kalimat pun, misalnya kalian jadikan 3 kalimat, 4 kalimat itu bebas. Oke, so are you guys ready? Ini kalau aku gini, apa yang terjadi? Oh, bisa. Oke. So, prepare your notes atau your phone or anything. Kalau bisa sih tulis tangan, soalnya nanti ketika ujian kan kita nggak boleh bawa HP ya, kita cuma disediakan pulpen dan juga kertas. Gitu. Jadi, okay, I suppose you're ready. Silakan dengarkan audionya dengan seksama. People these days increasingly complain of suffering from allergies, to pollen, to cats, to dust, to certain foods like peanuts or shellfish, for example. But what exactly are allergies and why do we develop them? Well, an allergy is the body reacting to something that is trying to harm it. Sometimes the reaction is mild, sneezing or a rash perhaps, but in extreme cases it can be life-threatening. In an allergic reaction, the body is stimulated to produce histamines, which help to get rid of what is harmful. So your eyes and nose may stream as a way of losing irritating particles, or your skin may itch in order to make you scratch it and so remove any harmful parasites. In some societies these days, allergic reactions occur without the person being in a harmful situation. However, in situations where, say, hygiene is less developed, then the body's immune system spends Sudah ya, Miss? to ascertain what triggers the allergic reaction. Sorry. Oh, can you guys listen to the audio? Not really, Miss. Can you repeat that? Oh, okay. Because some Wait a minute. connection issue. Okay, wait. Let me try this. Yang lain boleh sambil di take a note dikit nih, guys. Kita praktek. Ya, bentar ya, sebentar. Tidak. Soalnya di aku tadi jelas. Wait. Gimana caranya? Sebentar. Oh, gini. Bisa. Oke. People these days increasingly complain of suffering from allergies, to pollen, to cats, to dust, to certain foods like peanuts or shellfish, for example. But what exactly are allergies and why do we develop them? Well, an allergy is the body reacting to something that is trying to harm it. Sometimes the reaction is mild, sneezing or a rash perhaps, but in extreme cases it can be life-threatening. In an allergic reaction, the body is stimulated to produce histamines, which help to get rid of what is harmful. So your eyes and nose may stream as a way of losing irritating particles, or your skin may itch in order to make you scratch it and so remove any harmful parasites. In some societies these days, allergic reactions occur without the person being in a harmful situation. However, in situations where, say, hygiene is less developed, then the body's immune system spends its early years fighting off problems, and so does not tend to overreact to harmless irritants at a later stage. So, how to deal with an allergy? The first step has to be to ascertain what triggers the allergic reaction, and then to avoid contact with that allergen as far as is possible. If avoidance is impossible, antihistamines can be prescribed to minimize the symptoms experienced by the sufferer. Okay. Is it clear?
di audio. Jelas nggak ya tadi audionya? Kak Dewi udah nangkep? Aman nggak? Or join? Okay. Okay. So, I'll give you 5 minutes. Pas di 9.30 nanti, I'll reveal the answer. So, in 5 minutes, you can write your answer. Remember, 50 words. Sorry. 50 words. Silakan. 5 minutes. Untuk teman-teman yang lain juga, kalau mau coba, silakan. Dua menit lagi. Mereka bakal ngejawab via chat atau gimana nih, Miss? Via chat aja. Kan ini writing juga. Jadi, siapa tahu bisa. Nanti kita akan kayak analisis. Kira-kira jawabannya kayak gini nilainya berapa ya? Sebelum nanti kita akan lihatkan contoh jawaban. 1 menit. Oke, guys, 1 minute left. Ayo. Oh, oke. Ada yang sudah mengirimkan. Oke, ada dua. Oke, sambil aku baca-baca kali ya. Topic from the recording is talking about suffering of allergy.
such as from milk and peanut. Speaker is mentioned about allergies reaction is mild, but sometimes it's threatening. Furthermore, she mentioned that allergy stimulated to produce histamine, irritating particle to your that make your skin itchy. The reaction sometimes is harmful for parasite. It's a genuine problem. The last the speaker talk how to deal with an allergy is to avoid contact from allergen. Okay, this is good secara konten punya Kak Mifta di sini. Secara konten bagus, tapi ini kita lihatin penilaiannya lagi ya. Tapi menurutku ada beberapa hal terkait grammar yang perlu diperbaiki lagi. Honestly, let's let's see how many words did you how many words that did you wrote? Honestly, actually. Oke, mari kita copy dari ini. Dari copy nggak? Oh, bisa. Oke, Kak Mifta menjawab, wah, 75 kata. Oke, so di penilaiannya ada maksimalnya juga. 50 kata minimal, maksimalnya 70 kata. Tapi bukan berarti 75 tuh nggak dapat sama sekali ya. Tapi kalau lebih dari 70, itu yang tadinya bisa dapat 2 poin, jadinya dapat 1 poin. So, aku lupa sih tadi, honestly, aku lupa bilang juga tadi maksimalnya 70 kata. Oke, secara konten bagus, tapi secara form agak lebih dikit, tapi secara grammar juga ada beberapa yang harus diperbaiki. Contohnya, the topic. Yes, mungkin biasakan untuk tambahkan the topic from the recording. I think the more appropriate tenses to use in audio yang seperti ini adalah past tense. Karena kan dia sudah lewat gitu kan. Jadi was talking about suffering. Terus huruf besar, huruf kecil itu juga harus diperhatikan. Misalnya suffering dan alerginya di sini harusnya pakai huruf kecil. Such as from milk and peanut the speaker. Nah ini kalau mention itu kan kata kerja nggak usah pakai is, jadi langsung aja mention pakai ed. About allergies reaction is mild, but sometimes itu dia always pakai threatening mungkin maksudnya di sini ya mengancam gitu. Furthermore-nya benar pakai karena setelah titik huruf besar, jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk Kak Mifta. Okay, di sini ada Kak Suci. The lecture was about allergic reactions where the speaker explained that they occur when the body releases histamine to remove perceived harmful substances, that people in clearer societies are more prone to allergies due to less exposure to real threats in early life, and concluded that allergies can be managed by, wow, okay, this is very nice. Okay, but let's see how many words. Oh, aman. 61 words masih aman, secara konten juga I would say it's very nice, dan secara grammar juga I don't see any yang kayak kelihatan banget salah gitu. Maybe I could be wrong, tapi di sekali baca sih I don't see any grammar mistakes. Okay, good. Pertahankan Kak. Okay, next is Dewi. Kak Dewi, edited tapi apa yang diedit nih? Most of people in this world, okay, let's see. 68, oke, masih aman. Most people, tidak perlu pakai of, in this world. This-nya THIS aja ya, karena dunianya kan satu. In this world have suffering allergies, and it could be from dust, peanut, milk, or etc. Nah, setelah etc. atau setelah dan lain-lain, itu biasanya titik. Which is a sign that detect, berarti setelah titik W-nya jadi besar. Detect there is something harmful entering our body that develop as body protection in the form atau in a form, dalam bentuk gitu kan, in the form of sneezing. Nah, di sini baru tambahin of, in the form of sneezing, itching, or could be life-threatening to our body. Okay.
And how to handle it is don't overreact and try to prevent conflict from the cause of histamine. Okay, this is also very nice. Walaupun ada satu atau dua grammar mistake, but content-wise, this is good. Okay. Titik yang ganti. Okay, Kak Sasa, a lot of people in this world complain about suffering from allergies. For example, people allergies with peanut. Allergy is the body reaction, the body's reaction yang pakai si petik terus S tadi. Body's reaction that can make harmful situation. That can make you in a harmful situation. Mungkin kalau ditambahkan sedikit, we should develop our hygiene and body's immune system. So if it's ini aku ketiknya di sini sih, tapi if it's something yang dimiliki oleh something else atau oleh orang lain, misalnya di sini uh, kebersihan dari tubuh begitu kan. Sorry, immune sistemnya tubuh gitu kan. Jadi harus body's immune salah systems. Jadi harus ada ini untuk menunjukkan immune sistemnya punya siapa? Punya tubuh gitu. We should develop our hygiene and body immune system. The first thing we can do is avoid to contact the stimulation of allergy. Okay, this is also very good, Kak Sasha. Let's see how many words. Tapi 50 pas. Okay. Nah, okay, you guys did a very nice job on getting the content. Kontennya bagus. Formnya okay. Nah, tapi mungkin beberapa ada yang grammarnya perlu diperhatikan lagi ya. Okay, now thank you so much for participating. Okay, let's see the sample answer. Okay, so this is the transcripts. So dari sepanjang ini sebenarnya poin-poin yang penting itu yang warna biru aja. Ini aku full screen lagi ya. Oke. Poin-poin pentingnya itu sebenarnya yang warna biru aja. Suffering from allergies, what exactly are allergies? Berarti dia mau membahas tentang apa sih sebenarnya alergi? Oke, penjelasannya apa? Allergy is the body reacting to something that is trying to harm it. Terus stimulated to produce histamines, which help body is stimulated to produce histamines which help a cure without the person being in a harmful situation. Nah, ini kayaknya poin yang kayaknya dari yang coba tadi ada yang nggak dapet deh. Soalnya di sini di beberapa bagi beberapa orang akhir-akhir ini allergic reaction itu kadang-kadang muncul tanpa ada in a harmful situation. Bahkan dia kayak bukan gara-gara makan kacang, tapi cuma gara-gara dingin, gara-gara debu, yang kayak nggak terlalu harmful situation, tapi ada allergic reaction-nya. Terus gimana cara mengatasinya? Avoid contact with that allergen. Terus ada antihistamines can be prescribed atau medicine. Kalau memang kalian ngerasa kayaknya dia tadi ada prescribe kan dia nulis resep kan. Ya udah sebut aja medicine. Tuh. Oke, ini contoh jawabannya. Allergies seem to be increasing these days, especially in more hygienic societies where children are less exposed to harmful situations at an early age. Jadi, di sini tuh maksudnya adalah anak-anak sekarang, kayak tua banget. Anak-anak sekarang itu kayak lingkungannya jauh lebih bersih, jarang main keluar, mainnya di rumah aja, main HP, main game. Jadinya mereka jarang terekspos dengan hal-hal yang kayak debu, polusi, mungkin ya ada aja kan alergi yang kayak gitu. Nah, jadi kalau mereka sekalinya kena kotor atau kena debu langsung kayak gatel-gatel langsung bersin-bersin. Nah, itu yang maksudnya less exposed to harmful situations at an early age. Terus they are system reacting to something it believes is harmful and producing histamines to get rid the body of this. Okay, sufferers are advised to avoid the trigger for their allergy and when this is impossible are prescribed antihistamines. Ini adalah contoh jawabannya. Kurang lebih jawaban kalian tadi udah bagus kok. Oke. Jadi seperti itu tentang si summarize spoken text. Ini poin maksimalnya itu 90. Jadi walaupun tadi poinnya tuh sebenarnya 4, 2, 2, tapi dia itu akan akan dikalikan, akan
disesuaikan dengan nilai dari PTE-nya sendiri. Jadi poinnya 90 maximum. So this will brings you a lot of points. Okay? Seperti yang tadi aku bilang, topik hari ini adalah listening mana yang akan memberikan kalian banyak poin. Okay. Next up is, so that is summarized for the text. Next, something that is called fill in the blanks. So fill in the blanks ini ketika di reading itu juga ada fill in the blank, tapi yang ini versinya type in. So you can write down words. Oke. Jadi dia akan ada zoomnya. Dia akan ada muncul sebentar. Let me adjust. Dia akan muncul seperti ini misalnya. Nih, akan ada teks seperti ini. Terus teksnya itu akan dibacakan, tapi ada yang bolong-bolong dari teksnya. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah if you are the type of person yang harus ngelihat keyboard kalau mau ngetik, you can write down the words on your note first and type later. Jadi nggak apa-apa tulis di notes dulu kata yang kalian dengar. Terus you have to pay attention on the grammatical structure to help you decide. Jadi kadang kan ada verb 1 sama verb 2 nggak terlalu kedengeran dia ini sebenarnya verb 1 atau verb 2 sih. Terus kayak apakah dia I'm getting too fast. Apakah dia itu singular atau plural gitu kan, kayak kira-kira ini ditambah s atau enggak ya kata ini gitu. Jadi you have to pay attention on grammatical structure. Okay, so in fill in the blanks, tapi yang pasti adalah coba untuk tidak ketinggalan dengan audionya gitu. Okay, again, let's try again. Boleh silakan ketik nanti jawabannya. Kalaupun memang ternyata di tengah jalan ada yang ketinggalan, kayak ada satu atau dua blank yang ketinggalan, itu kayak ya udah nggak apa-apa, fokus on the one that you haven't answered gitu. Terus ini poinnya 1, jika benar. Maksudnya jika ditulis dengan benar, artinya perhatikan juga huruf besar dan huruf kecilnya. So, ready guys? Let's go. Fill in the blanks, type in. Silakan ketik jawaban kalian di kolom chat. Okay, here is the audio. The text. Barred owls can be found in dense forests right across North America. They feed on small mammals, fish, birds, and small reptiles, pretty much anything that comes their way. The barred owl grows up to half a meter tall and has emerged as a very adaptable nocturnal predator. Whereas they've been long thought to live in old-growth forests, they're now building up quite an urban population. In Charlotte, North Carolina, barred owls tend to nest in the cavities of the numerous willow oak trees that line the city streets. Far from being endangered, the owls have expanded their range, and now, in some places, conservationists are worried about the effects they might have on other native species. Okay. Ada 4 kata yang belum di sini, so you will get 4 points from this one. Apakah ada mendapatkan jawaban? Oke. Wih, kamu jawab pasti mantap. Mammal, adaptable urban native. Ayo, yang lain ada juga? Silakan diketik dulu. Mammals, adaptable urban native. Oke. Oke, aku tunggu bentar. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak ada? Okay, let's see the answers. Okay, first one. Lah, mana dia jawabannya? Sebentar. Oh, okay. Here. Ta-da! Number 1 is they feed on small mammals, mamalia, dan dia pakai S, mammals double M, tapi M-nya semuanya kecil, tapi ini mungkin Kak Sasa karena ngetik di HP kali ya, jadi dia otomatis gitu kan. Oke. So, kenapa mammalsnya, mamalia, small mammals, mamalia kecilnya ini harus pakai S? Karena kalian bisa lihat di sini teman-temannya, fish itu memang dia nggak ada bentuk pluralnya. Kalau ketemu mungkin itu artinya, ya udah itu terlalu panjang untuk dijelaskan. Pokoknya fish ini juga bisa termasuk ke plural. Terus yang lebih jelas di sini ada birds, reptiles, semuanya dalam bentuk plural. Berarti si mammalsnya juga harus dalam bentuk plural. Terus yang kedua ini adaptable.
very adaptable, nocturnal predator. And then number 3 is urban population. And then number 4 is native species. Seperti itu. Jadi ini jawabannya. So fill in the blanks is, I think it's quite fun to do karena dia di sini kita nggak perlu memahami audionya kayak yang tadi. Yang tadi kan kita benar-benar harus dengerin terus paham dia ngomong tentang apa gitu kan baru kita bisa jawab. Kalau ini kita nggak perlu paham dia ngomong tentang apa, yang penting kita tahu aja dia ngomong apa. Oke, so the blanks ini poinnya 1. Jika benar, jika salah dia 0 saja, tidak ada poin minusnya. Oke, next. Ini emang agak cepat karena nggak terlalu banyak. Okay, next one is my personal favorite, highlight incorrect words. Nah, si highlight incorrect words ini dia tuh mirip sama fill in the blank. Dia akan ada muncul kayak gini, muncul audio gini, akan ada yang membacakan audionya juga. Tapi ini kayaknya agak susah sih untuk kalian coba, tapi mungkin nanti kalian bisa lihat aja ya. Nah, tapi ada beberapa kata yang berbeda. Jadi antara skripnya sama audionya itu beda dikit gitu. Nah, jadi kalau kalian berhasil mendapatkan kata-kata yang berbeda tadi, kalian akan mendapatkan 1 poin. Tapi kalau memang kalian menjawabnya ternyata salah, ternyata skrip dan audionya itu sama, itu akan ada -1. So, be careful. Kalau yang ini tipsnya adalah follow the speaker script with your cursor. Jadi kayak pakai mouse-nya diikutin dia ngomong yang mana, dan karena cara jawabnya itu tinggal diklik aja. Jadi kalau nanti di audio ketika mock test atau ketika official test, kalian ikuti pakai kursor lalu kalian klik kata yang berbeda. Okay, and click on the one that you 100% believe that it's different. Jadi kalau kalian kayak, ini beda nggak? Ya kayaknya beda dikit kayak, oh no, just no. Karena ini ada resikonya yaitu -1 tadi. Oke, mungkin kalau yang ini kalian nggak bisa nyoba, tapi kita coba dengerin aja ya. Jadi ini ada audio, terus sambil kalian baca, dan kalian kalau bisa dapatkan kata-kata yang berbeda, nah, bagus. Let's see. English had barely established itself a language in England when it began moving used there as well. First it headed north to Scotland and then west to Wales. It then made its way across the sea to Ireland. That was in the Middle Ages. Over the course of the following centuries, it has put down roots all over the world, from the USA to South Africa, from India to New Zealand. Of course, in all these countries, it has developed in special ways to suit the new contexts in which it found itself. Okay, so this is highlight incorrect words. Biasanya ada 3 sampai 5 kata yang berbeda. Apakah tadi kalian menemukan kata-kata yang berbeda? Ya, tidak. Oke. Kadang-kadang kata-katanya tuh mirip sama kata yang ada di transkripnya. Nih, kita lihat jawabannya ya. Here is the answer. The first one is when it began moving. Dia bilangnya tadi moving, tapi di sini tulisannya spreading. Terus first it, tadi apa ya? Tapi pass, terus ada yang cat aku tahu. Dia bilang it then made its way across the sea. Way, tapi dia cat. Terus ada put down roots all over the world. Kata dia tadi world, tapi tulisannya earth, beda. Terus in all this, aku lupa tadi places dia bilangnya apa, tapi pokoknya beda. Terus yang terakhir itu concepts. Nah, kalau kalian dengar yang terakhir itu kata-katanya adalah konteks. Jadi mirip concept and context. Jadi akan ada kata-kata yang mirip seperti itu. So be careful and make sure you are 100% sure with your answer, with the one that you highlight. Okay, next is write from dictation. Okay, so write from dictation ini adalah soal terakhir dari listening, dan ini menurutku adalah soal bonus yang sangat baik hati karena dia akan memberikan 1 poin untuk setiap kata yang kalian tulis benar. Jadi dia akan ngomong 1 kalimat. Misalnya, Sasha is going to school with Mifta. Sasha is going to school with Mifta. Dia bilang kayak gitu. Terus misalnya kita tulis,
Sasha going school, Miftah. 4. Berarti kita dapat 4 poin seperti itu. Tapi tentu tidak semudah itu, harus ada 2 syarat. Yang pertama adalah use capital letter for the first word. Jadi tadi kata pertamanya kan misalnya adalah Sasha. Maka Sasha-nya harus pakai S besar. And full stop to the last word. Tadi kata terakhirnya adalah Miftah. Maka di Miftah harus ada titik. Tapi kalau misalnya kalian hanya dapat is going to school, nggak dapat depannya, nggak dapat belakangnya, maka semuanya huruf kecil. And then you have to try to understand the context. Nah, yang ini bisa coba. Akan ada satu audio berisi sebuah kalimat. Coba kalian ketik tadi dia ngomong apa. Oke? Ready? 1 atau 2 kata pun tetap berharga di sini, karena akan tetap dapat 1 poin per kata yang benar. Oke? Let's try. Audionya nggak kedengaran, Miss. Bentar ya. Dia di tengah-tengah. Oh, di sini. Oke, ready? The period was a golden age of English literature. Coba, tuliskan. Ya, 1 kalimat aja, singkat. Ulang sekali lagi deh. The period was a golden age of English literature. Okay. The period of golden aging is. Okay, Sasha. The period was golden age in English literature. Okay. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, oh ada. The period was golden age of English literature. Okay, good. Okay. Now let's see the answer. Jawabannya adalah the period was a golden age of English literature. Ayo di sini kasusnya D-nya dapat. Kak Budi, D-nya harus huruf besar kakak T. D-nya kalimat kata pertama. Terus literatur sama nih Kak Budi sama Kak Suci. Dua-duanya harus pakai titik. Karena dia adalah kata terakhir. Kalau nggak pakai titik gimana? Nanti poinnya tidak ada. Karena dia titik dan huruf besar itu adalah bagian dari kata tersebut. Terus kalau dia ada nama, seperti di sini English, yaitu nama sebuah bahasa, itu juga harus pakai huruf kapital. But other than that, you don't need to use any capital letters or full stop. Okay, so wait, what happened here? Okay, so I think that's all for today's free class. But okay, sorry, can we have extra 10 minutes? I just want them to see the example in the Alpha PTE for a minute. Is it okay? Okay. Yeah. Okay. You can go for it. Okay. Wait ya guys. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, mungkin sambil menunggu aku membuka si Alpha PTE, boleh silakan diketikkan. Nanti kalau ada yang bisa dijawab, akan kita jawab. Okay, so we'll see. In listening, ada satu hal yang menurutku, listening itu adalah skill yang tidak instan dan susah untuk menemukan kesalahannya di mana, kecuali yang memang dalam bentuk tulisan. Tapi the main menu from listening adalah kalian bisa mendengar nggak audionya tadi itu bicara tentang apa. Dan untuk bisa mendengar itu, maka kalian harus banyak-banyak berlatih mendengar English, audio, or video content. Atau kalian juga bisa langsung latihan seperti contohnya di Alpha PTE seperti ini. Nah, yang pertama yang mau aku lihatkan adalah summarize spoken text. Ada yang sudah aku bookmark untuk melihatkan contoh. Nah, oke. Coba dengarkan audionya dulu ya, sebentar aja kok, 1 menit. About a study by a banker on using credit cards, examining how messages influence decisions. A bank issued credit cards to consumers, but many of them did not use the cards. Then the bank asked the inactive consumers why, and found they feared possible loss. There are 2 groups of inactive credit card users. One group receives messages saying they will be offered benefits if they continue to use the credit cards.
The other group receives messages saying they will incur a penalty if they don't use the credit cards anymore. The potential loss of not using the cards is mentioned a few times. The conclusion is that customers are more motivated by a threat to lose something than by potential gains or persuasive messages. This phenomenon highlights that the fear of loss is a more effective motivator than the promise of being beneficial or receiving cash rewards. Okay, so you actually have 10 minutes after you heard that audio, dan di sini aku punya 3 contoh jawaban. Jadi yang aku suka dari memang menggunakan si AlphaPT ini adalah kita bisa eksperimen. Kalau jawaban aku kayak gini, nilainya berapa ya? Ini perkiraan aja sih guys. This is a prediction score, so you cannot really believe this 100%, but yeah, for prediction it's good. Nah, yang pertama adalah yang kita lihat nilainya 0 di sini. Nah, di sini I said messages influence decision. To user credit card explain benefit and the other explain loss. Credit card users are more motivated with threats rather than benefit. Secara konten menurutku ini sebenarnya oke, tapi kesalahannya di sini adalah pada aku hanya menulis 25 kata, which harusnya minimal banget aku nulis 40 kata. Nah, terus contoh kedua yang 53. Nah, ini sebenarnya mirip, ini ada kesalahan grammar sedikit sengaja kok guys, ini aku bukan this is okay, so messages influence decisions between two credit card users. The audio also explain the messages saying benefits and the other messages explain losses. Turns out credit card users are more motivated by threats rather than benefits. This shows how important it is to message people since it really influences their decisions. Okay, so in this one sebenarnya materinya sama, tapi bedanya di sini aku tambahkan kata-kata lain, contoh seperti di audio also explain, terus kita buat kesimpulan kita sendiri, kenapa? Biar bisa nyampai ke 50 kata. And with this one you can get 53, tapi grammarnya 0 karena ada beberapa kesalahan secara grammar. And then with the highest score here, kontennya 4 out of 4, grammarnya 1.5. Jadi ada satu kesalahan grammar. The audio explains how messages influence decisions. There are 2 types of messages that are sent to inactive credit card users. Nah, ini tadi aku nggak ada tambah inactive di poin yang 53. The first one is explaining the benefits if these users continue using their credit card. And the second one mention, dia harusnya, penalty and losses if the credit card is no longer used. Turns out that threat messages influence user more to keep using their credit cards. Jadi itu contohnya. Tapi di sini vocabulary range-nya 0. Kenapa? I think because I don't really paraphrase. Aku nggak terlalu paraphrase gitu. Makanya jadinya secara vocabulary range-nya nggak dapat. Tapi secara content, spelling, and form, grammarnya juga oke. Seperti itu. And then one more example is this one. I want to show you the highlight incorrect words. Nah, si highlight incorrect words ini kadang audionya sebenarnya nggak di highlight aja sih di mana-mana yang ada audionya. Kadang audionya tuh tidak semulus itu, guys. Kadang audionya tuh ada gangguan-gangguan kecil. Oke, kita contohkan ya. This one, yang Happy New Year. Dengar baik-baik. Happy New Year! And if you've been away from work for a few days, you deserve some time off. After all, you've traveled far, even if you just stayed at home. According to NASA, just by being on the planet Earth in the last year, you zipped about 584 million miles around the sun at an average speed of about 67,000 miles per hour. Hey, I wasn't speeding in my inertial reference frame. Of course, the trip was not a perfect circle. As Kepler showed, the Earth's orbit is an ellipse, with the sun at one of the 2 focal points. He also figured out the planet goes faster when it's at perihelion, nearer the sun, than when it's at aphelion, its furthest distance, which would explain why summer seems to zip by, except that the seasons are a function of the tilt of the Earth's axis, not its different distances from the sun. Okay.
Contohnya seperti itu. Tadi dia ada kayak tiba-tiba ada suara sirine gitu kan. Terus dia, hey, I want speeding. Kalau ini kita submit, tadi eclipse, itu dia bilang ellipse, local, harusnya sih tadi dia bilang focal, rotation tadi beda banget. Oh, ada satu yang ketinggalan. Initial, inertial. Oh my God, it's very, very similar. Mirip banget. Tapi ya seperti itu. Jadi, I always, I like practicing using Alpha PDE because it's simpler and I can even open it with my phone. Walaupun di beberapa soal memang nggak bisa pakai HP. Tapi for practicing, this is very good. But if you don't want to use this type of practice thing, you can also use others like YouTube or through TikTok or YouTube Short or things like that. In social media, there are a lot of things you can do to learn listening. Okay. Beres. I think that's all that I can explain about PTE listening. And aku kembalikan ke Kak Budi. Okay, thank you, Miss, for your presentation and for your explanation. Anyone, guys, here have a question to ask about PT or Alpha PT? We'll try to answer it. Yeah, if you have any questions, silakan. Yeah. Okay, maybe there's no question at all, Miss. And if you Okay, guys okay. have a question about Alpha PT or PTE, you guys can ask in group WHV part 1, okay? And we will also like to answer that question in that group. Okay, thanks for today's guys, and thank you, Miss. Thank you, everyone. See you Hope I guys next helped. See you. meeting. Bye.